Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, malam hari ini dalam program Sate Penyu yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Kebangkitan Yesus Memberikan Semangat. Di bawah perikop kebangkitan Yesus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kekuatan buat kami, pertolongan buat kami sampai hari ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara akan hidup kami. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat yang daripadamu dan Engkau memberikan kepada hamba-Mu. Biar apa yang kami sampaikan dengan bahasa yang sederhana, kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dari kebangkitan Yesus dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya kembali lagi mengambil satu tema, kebangkitan Yesus memberikan semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, bahkan mati dan dikuburkan, menjadi satu peristiwa yang menggoncangkan, bahkan menggetarkan iman para murid dan juga pengikut-pengikutnya pada waktu itu, termasuk para wanita-wanita yang bersama-sama dengan Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi Allah yang benar-benar bangkit dari kematian. Itu kita imani sampai hari ini. Kita percaya sebagai orang yang mengikut Yesus bahwa Yesus memang harus disalibkan, harus dibangkitkan dan mempersiapkan tempat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat percaya bagi para wanita. Ini yang kita ambil yang pertama. Ayat yang ke-20, pasal yang ke-24 ayat yang pertama mengatakan begini Bapak Ibu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan para wanita itu takut yang namanya gelap. Tetapi dalam ayat ini kita sudah membaca tadi pagi-pagi benar. Menurut perenungan saya, pagi itu dimulai jam 12:01. Kalau pagi-pagi benar, ya saya simpulkan saja kira-kira pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Ini cuacanya masih gelap, suasananya masih gelap Bapak Ibu. Dan biasanya wanita-wanita itu takut namanya gelap. Tetapi apa yang terjadi di sini dengan para wanita yang saya bilang mereka pemberani, mereka kompak dan mereka percaya tetap kepada Yesus. Pagi-pagi benar mereka mempersiapkan rempah-rempah dan pergi ke kubur. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di tengah cuaca yang gelap mereka pergi ke satu tempat, perginya ke kubur, dan kuburan itu otomatis sepi Bapak Ibu. Dan cuaca atau suasananya mungkin seram dan menakutkan dan sebagainya. Tetapi bagi para wanita ini yang saya lihat adalah mereka percaya pada Yesus Kristus, mereka berani, mereka kompak. Disebutkan di sana ada beberapa wanita di ayat yang ke-10, ada
Maria dari Magdala, kemudian ada Yohana, dan juga ada Maria ibu Yakobus. Mereka kompak pergi ke kubur itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang kita bisa renungkan malam hari ini adalah kebangkitan Yesus memberikan semangat kepada para wanita ini untuk pergi ke kubur, untuk memberikan pewangian dengan rempah-rempah yang mereka persiapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita ini saya golongkan adalah wanita-wanita yang hebat, yang pemberani, kompak dan percaya kepada Tuhan, teruji ketika mereka berani pergi ke kubur pagi-pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang kedua, keberanian, semangat yang kedua adalah iman yang lemah bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian Yesus memang membawa satu goncangan di mana mereka kehilangan satu figur yang diteladani, satu figur yang mereka percayai, mati kemudian kehilangan arah. Tetapi bagi para wanita ini adalah mereka semangat iman yang lemah bangkit lagi. Ketika mereka pergi ke kubur itu, mereka melihat ayat yang kelima, dikatakan, saya membacakannya, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat yang baru, iman yang lemah bangkit kembali bagi para wanita ini adalah ketika mereka mendengar perkataan malaikat yang menyampaikan bahwa Yesus bangkit dari orang mati, dari antara orang mati. Mereka bangkit imannya dan mereka ingat akan perkataan Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan diserahkan kepada orang berdosa dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat iman yang lemah bagi wanita-wanita ini bangkit kembali ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati, dan kemudian mereka ingat akan perkataan Yesus sebelumnya, memberikan semangat iman yang baru, semangat iman yang bangkit kembali ketika dia percaya kembali kepada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian semangat iman yang lemah dibangkitkan kembali, yang ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 9 mengatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus memberikan semangat bagi wanita ini untuk menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Kita sebagai orang percaya pasti yakin bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dan kita bisa menceritakan kepada siapa saja bahwa Yesus mati dan bangkit dan hari ini mempersiapkan tempat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga ayat yang ke-10 di sana dikatakan begini, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat kebangkitan yang ketiga adalah semangat percaya kepada kebenaran. Para wanita ini percaya sungguh-sungguh kepada kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit karena mereka menyaksikan sendiri kubur kosong. Kan kata malaikat, dia tidak ada di sini. Artinya Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat kebangkitan Yesus bagi para wanita ini adalah semangat
percaya kepada kebenaran, yaitu Yesus benar-benar bangkit. Kemudian yang berikutnya adalah menjawab keraguan-raguan, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada keraguan-raguan bagi para murid-muridnya yang telah membuktikan bahwa Yesus bangkit. Maka Petrus ayat yang ke-12 berkata di sana, sesungguhnya demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat kebangkitan Yesus bagi para wanita ini juga berlaku buat kita. Kita dalam kehidupan hidup kita hari ini, mungkin kita mengalami keterpurukan, mengalami persoalan, tetapi kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara kematian, dan kita juga bangkit dengan semangat yang baru dalam menjalani setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan malam hari ini saya mengambil kesimpulan begini Bapak Ibu. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Sebab Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup dan sedang mempersiapkan tempat buat kita yang terus percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini, renungan ini bisa menguatkan iman kita. Yesus bangkit dari kematian, kita juga bangkit untuk terus memiliki semangat yang baru dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan. Kalau sebelum kami istirahat, kami boleh diberikan semangat yang baru, diberikan semangat untuk percaya bahwa Engkau telah bangkit, dan kami juga pun ingin bangkit bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan tolong kami semua ya Allah, biar apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih, biar kami malam hari ini boleh beristirahat dengan sukacita. Kami esok hari boleh bangun dengan tubuh jasmani yang kuat. Kami melakukan aktivitas kami seperti biasa, menjadi tugas dan kewajiban kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.